Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Raftika dengan NIM 0557287732 dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik dengan matkul Pancasila. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, sampai PPKI. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita masih dijajah oleh negara Jepang. Pada waktu itu, Jepang terdesak oleh sekutu dalam masa Perang Dunia Kedua. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwa Jepang akan membantu Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Dari situlah dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Organisasi ini terdiri dari 67 anggota. Tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara dan merancang undang-undang dasar. Pada sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan negara yang berasaskan kekeluargaan. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian ia sebut dengan nama Pancasila. Isi 5 sila yang diusulkan Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang kedua pada tanggal 10-17 Juni 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara dan wilayah negara. Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh penting dan diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengubah Piagam Jakarta menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghilangkan frasa tentang syariat Islam dari sila pertama demi mencapai konsensus nasional. Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tercermin: 1. Persatuan dan gotong royong. Para tokoh bangsa bekerja sama dan bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan dan dasar negara Indonesia. 2. Musyawarah dan toleransi. Semua keputusan diambil dengan cara berdiskusi dan menghormati perbedaan pendapat. 3. Nasionalisme dan cinta tanah air. Semangat perjuangan para pendiri bangsa menunjukkan rasa cinta yang besar terhadap Indonesia. Relevansi bagi generasi muda. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Para pendiri bangsa mengajarkan sikap rela berkorban dengan mengesampingkan kepentingan pribadi mereka. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai perbedaan yang ada, bekerja sama dalam kegiatan sosial, menjaga kerukunan, bijak dalam menggunakan media sosial.